Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, segenap jemaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bagian-bagian akhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang fardu maupun sunnah, mendapat ridha dan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sampaikan pada suri teladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya kita ikuti, sunnah-sunnahnya kita pegang erat. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau dan kelak bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, tema kultum malam ini adalah bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar dan apa makna Lailatul Qadar ya. Karena sejatinya ketika Rasulullah SAW dibebani oleh Allah untuk membawa risalah yang demikian hebat, yaitu agama Islam ini, beliau di Mekah selama 13 tahun beliau belum pernah diinformasikan terkait Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diinformasikan ketika turun surat Al-Qadar, surat nomor 97, dan itu pun turunnya di Mekah. Dan waktu di Mekah Nabi Muhammad SAW belum puasa Ramadan, karena surat yang memerintahkan puasa Ramadan yaitu Al-Baqarah 183, 184, 185 baru turun di tahun kedua Hijriah. Maknanya ketika surat Al-Qadar turun yang menginformasikan bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu turunnya di Mekah. Dan para sahabat waktu itu juga belum tahu caranya nyari Lailatul Qadar, hanya diinformasikan saja. Kalau asbabun nuzul dari surat Al-Qadar ini, gara-garanya Nabi cerita bahwa dulu di masa nabi-nabi Bani Israel itu, nabi-nabi Bani Israel itu umurnya panjang-panjang. Umat Bani Israel itu umurnya panjang-panjang, ratusan, di atas 100. Sementara dalam hadis riwayat Nabi sudah terkonfirmasi kepada sahabat bahwa umur umatku enggak seperti mereka, maknanya ya seumur Nabi. Kelak terbukti Nabi meninggal umur 63. Kira-kira umur umat Nabi Muhammad 60-70an. Sedangkan umur umat Bani Israel, umat Bani terdahulu itu panjang-panjang. Udah panjang-panjang umurnya, amalnya luar biasa. Diceritakan ada orang bernama Sam'un Al-Ghazi. Di riwayat kalau orang Nasrani nyebutnya Samsun atau Samson. Al-Ghazi maknanya petarung atau pejuang. Sam'un Al-Ghazi ini diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat, inilah Bani Israel yang luar biasa. Siangnya berperang sambil berpuasa, malamnya ibadah. Ibadahnya nggak disebut oleh Nabi secara rinci apa, pokoknya malam ibadah, siangnya perang. Dan itu berlangsung kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Maka para sahabat bertanya pada Nabi setengah komplain, ya Rasulullah, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, amalnya bagus-bagus, ibadahnya banyak sekali, kita umurnya pendek-pendek, bisa enggak kita nanti bisa ngalahkan jumlah ibadahnya mereka? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika diutus oleh Allah untuk umatnya di zaman akhir ini adalah umat-umat yang umurnya pendek-pendek, ya antara 60, 70, 80, tidak seperti Bani Israel.
Maka Nabi berkata, karena rahmat Allah, karena sifat Rahman Rahimnya Allah pada umatku, maka kamu nanti akan menjumpai malam itu, suatu malam yang malam itu lebih baik daripada amalnya si Bani Israel tadi. Akhirnya orang Islam, para sahabat ngerti ada malam, di suatu malam dalam suatu waktu tertentu ada malam itu. Cuman waktu itu juga belum bisa dicari. Baru ketika Sya'ban tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa insya Allah nanti bulan depan Ramadan, dan di Ramadan itulah turun Lailatul Qadar, turun malam kemuliaan, malam Qadar, malam di mana Allah melimpahkan rahmatnya, Allah mengampuni dosa hambanya, Allah menerima ibadah dan juga menerima mengabulkan doa-doa hambanya yang mau sungguh-sungguh mencarinya. Nah, pertanyaannya adalah, kita kalau disuruh mencari Lailatul Qadar itu, Nabi itu sebenarnya mengatakan begini, nyari Lailatul Qadar itu pokoknya di Ramadan. Di Ramadan. Perkara nanti ada rumus, ada hadis, carilah Ramadan di 10 hari terakhir, iya. Carilah di malam-malam ganjil, iya. Tapi intinya Nabi memerintahkan kepada kita umatnya untuk sungguh-sungguh memanfaatkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya dari bulan Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 29. Dan itu, kalau itu jenengan sama saya lakukan, maka Lailatul Qadar pasti didapat. Karena Lailatul Qadar turunnya sudah ditentukan, yaitu pas turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan. Kapan tanggalnya? Nabi tidak menyebut, karena yang dimaksud orang peringatan nuzulul Quran di kita itu adalah hari ketika Nabi menerima wahyu melalui malaikat Jibril surat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan itu berlangsung tanggal malam 17 Ramadan. Tapi Quran turun ke langit dunia atau ke Baitul Izzah lengkap 6.236 ayat itu di bulan Ramadan. Tidak tahu tanggalnya, tidak diberitahu tanggalnya, karena malam itu bareng dengan turunnya Al-Quran. Berarti kalau pakai teori ini, maka Lailatul Qadar setiap tahun waktunya tetap. Setiap tahun waktunya tetap, karena basisnya adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dan harinya satu di dalam bulan Ramadan. Berarti kalau jenengan sudah tahu kira-kira probability kemungkinannya turunnya Lailatul Qadar kapan, maka kita sudah punya resep kapan kita harus gaspol untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu juga pada kurang lebih sebelum atau sesudahnya turun kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Misalnya suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, itu turun di 1 Ramadan. Kemudian kitab Zabur itu turun antara tanggal 12 Ramadan. Kitab Taurat turun tanggal 6 Ramadan. Kitab Injil itu turun 13 Ramadan, ada yang mengatakan 18 Ramadan. Kalau pakai data ini, maka kemungkinan Lailatul Qadar adalah antara tanggal 1 sampai tanggal 18. Itu teori pertama. Sampai berarti awal kemarin ngebut terus, nggak ada cerita nggak. Data berikutnya adalah hadis. Banyak riwayat dari Ibu Aisyah, dari Utsman bin Affan, dari Umar bin Khattab, dari Sayyidina Ali, dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, banyak satu riwayat tentang Lailatul Qadar. Apa beliau berkata? Cari di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Dari malam 3, malam 5, malam 7, malam-malam pertama sampai malam 15, 17, 19, sampai malam-malam ganjil ini 10 hari terakhir. Berarti 1 bulan kejar di tiap malam ganjilnya. Yang jadi soal adalah begini, misalnya kebetulan kemarin kita nurut teori nunggu hilal sampai Banda Aceh kelihatan, kemungkinan kemarin itu kita itu 29, tapi walhasil karena ru'yat bisa,
maka kita bareng dengan saudara-saudara kita Muhammadiyah, bareng. Artinya kalau seandainya nanti suatu saat atau seperti tahun kemarin Ramadannya nggak sama, puasanya memulainya nggak sama, berarti setiap orang mengalami malam ganjil dan malam genap yang berbeda. Dan saat itu pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar? Ganjil apa genap? Pusing sampean, mumet sampean. Kenapa? Kita nggak tahu konsepnya. Lailatul Qadar itu haknya Allah. Mau turun di malam ganjil boleh, mau turun di malam ganjil, malam genap boleh. Wong kita bukan panitia. Kalau kita panitianya, kita set aja waktunya, udah. Tapi karena kita bukan panitia, ya udah, biar Allah yang menurunkan, dan kita sengaja itu Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga menyembunyikannya, mungkin jika tidak tahu, supaya kita umat Nabi Muhammad sungguh-sungguh mencarinya dari malam pertama Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, supaya kita ibadah itu tidak, kalau bahasanya anak sekarang itu, nyari gampang dapat gede, prinsip ekonomi, mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya, mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, boleh. Cuman kita yang kita hadapi ini syariatnya Allah, kita berhadapan dengan Allah, masa iya kita hitung-hitungan dengan Allah, begitu. Nah, berikutnya konsepnya adalah, kalau Lailatul Qadar di satu hari di Ramadan tetap, berarti ada indikasi yang bisa dipakai, ada, yaitu setiap malam ganjil pegang malam ganjilnya tadi. Kemudian kalau seandainya itu masih terlalu jauh, 1 bulan penuh malam ganjil terus, cari setelah 15 hari. Berarti kita sudah masuk di 15 hari, bahkan kita sudah 10 hari terakhir. Kalau masih terlalu jauh nyari Lailatul Qadar, cari di 10 hari terakhir. Ini sudah 10 hari terakhir. Dari kemarin malam 21 sampai sekarang ini malam 23, ini cari Lailatul Qadar. Cari di 10 hari. Kalau nggak bisa cari di malam ganjilnya, malam 21 kemarin sudah kita cari, malam 23 malam ini, besok malam 25, 27, 29 cari. Misalnya enggak, cari di malam ini. Hadisnya bunyi, cari di malam 23. Dan kalau dicari di malam 23, cocok dengan rumus. Apabila, kata Imam Ghazali, Ramadan awalnya hari Sabtu, atau awalnya hari Ahad, awalnya hari Ahad, maka Ramadan, Lailatul Qadar di Ramadan itu insya Allah jatuh malam 23, malam ini. Cuman ketemu hadis lagi. Hadisnya apa? Ciri-ciri Lailatul Qadar itu awannya terang, ini mendung, gak ada hujan, tadi gerimis, gak ada angin, anginnya ngebes ning dua. Piye terus jajal? Malam 23 jadi enggak Lailatul Qadar? Karena kita selalu mikirin itu, akhirnya kita membaca hadis, membaca apapun tanda-tanda dari Al-Quran maupun dari hadis, kita enggak jernih. Padahal rumusnya sederhana. Lailatul Qadar itu cirinya yang pernah dilihat oleh para sahabat, dibenarkan oleh baginda Nabi, yaitu malam itu tidak ada awan, tidak ada bintang pindah, tidak panas, tidak dingin, tidak ada angin. Paginya matahari keluar dari tempatnya di timur sana, tidak ada cahayanya. Seandainya kita dalam 1 bulan penuh gak ketemu tanda-tanda itu, Lailatul Qadar juga udah keluar. Sampai juga nggak bisa, wah Lailatul Qadarnya nggak jadi keluar, ya nggak bisa begitu. Tanda-tandanya enggak, tanda-tanda itu adalah orang pernah menyaksikan bahwa kira-kira Lailatul Qadar itu tanda-tandanya seperti itu. Lah misalnya sampai tinggal di suatu negara, sebutlah kutub, ya nggak usah kutub lah, yang di atas sebelum kutub lah, negara Eropa. Tiap hari mendung, tiap hari angin, tiap hari hujan, misalnya, pas Ramadan. Terus pakai hadis itu, berarti berlawanan dong, hadisnya berarti nggak bener dong. Enggak gitu. Yang penting kita paham Lailatul Qadar di Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Setelah tanggal 23 nanti seandainya ini enggak pun Lailatul Qadar, enggak apa-apa, cari besok 26, 27, 28. Kalau nggak bisa cari di 27, 29. 27 nggak ketemu, 29 cari, nggak ketemu, ya sudah, nanti tahun depan kita tunggu lagi. Kenapa? Ya sudah, memang Allah nyuruh kita ibadah kok.
Bukan kita perlombaan nyari nemu-nemuan, bukan. Bukan. Siapa yang nemu Lailatul Qadar nanti jadi apa enggak? Bahkan kalau sampean mestinya paham kalau Lailatul Qadar itu ada bekasnya di orang yang mendapatinya, mestinya kita sadar. Begitu kita mendapati Lailatul Qadar tahun lalu, tahun ini kita woles nyari Lailatul Qadar. Kita seperti biasa, kenceng dari awal, nggak pernah kendor sampai malam takbiran. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar tahun lalu. Cirinya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya kalau kita disodori pertanyaan, bagaimana cara nyari Lailatul Qadar yang gampang? Sayyidina Utsman, di dalam riwayat Imam Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, Imam Muslim mengatakan bahwa man sholal isya, siapa orang sholat isya fi jamaah, dengan berjamaah, faka'an nama qoma nisfal lail, maka dia seperti sholat setengah malam. Wa man sholal subha, siapa orang yang sholat subuh, faka'an fi jamaah, dengan berjamaah, faka'an nama sholal laila kullahu, dia seperti sholat sepanjang malam. Berarti cara mencari Lailatul Qadar yang gampang, isaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, tambah lagi dari pendapat Imam Syafi'i, witirnya berjamaah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Fa insyaallah sampean dapat Lailatul Qadar. Ada yang protes, lah Gus gimana kami nggak bisa sholat isya jamaah? Kami dokter, kami tentara, kami polisi, kami damkar, kami petugas kesehatan. Bagaimana? Rumus kedua dipakai. Apapun amal baik dilakukan di malam Qadar, di Lailatul Qadar, maka dikalikan 1000. Misalnya dokter nggak bisa taraweh, dokter nggak bisa sholat isya jamaah, dokter juga nanti kepagian malam sudah subuh sudah capek hanya sholat di rumah misalnya. Kemudian tadi malam ada pasien masuk ICU, sakitnya udah hampir nyawanya lewat, karena kepintarannya, karena keterampilannya dokter itu sungguh-sungguh menolong pasien ini selamat nyawanya, maka dokter itu dapat pahala menyelamatkan 1000 orang, seperti 1000 bulan. Dapat. Ibu-ibu haid, nifas wilada, nggak bisa sholat isya jamaah, pakai aturan. Siapa yang kemarin tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 15 sholat isyanya jamaah, witirnya jamaah, subuhnya jamaah, datang haid, maka rumusnya masih ingat. Siapa orang yang istiqomah, dawam ibadahnya, kemudian sakit, kemudian safar, kemudian nifas, haid, wiladah, maka dicatat seperti sebelum sakit, sebelum safar, dan sebelum haid nifas. Syaratnya dawam, nggak boleh kadang terawih, kadang enggak, kadang terawih, kadang enggak. Begitu nanti haid, malaikatnya rundingan, dicatat api enggak usah, kemarin dia bolong-bolong, nah repot kita. Sampean juga begitu, kadang-kadang ya, kadang-kadang kan. Malaikat Raqib Atid kan CS-an itu ya, untungnya kan sampean nggak punya nomor WA-nya, jadi nggak bisa nanya sampean. Coba bisa nanya nih, catatan ya, catatan gitu enggak juga. Nah berarti kita sudah dapat ilmu, berarti di sisa malam-malam ini paling nggak kita isya berjamaah, paling nggak kita witir berjamaah, besok pagi kita subuh berjamaah, tambahi iktikaf, tambahi baca Quran, tambahi sholat tobat, tambahi sholat hajat, semua amal yang punya rezeki, bagi sahur, bagi buka, bagi sodako di malam-malam ini. Insya Allah di 7 hari sisa ini, seandainya turun Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita mendapatkannya, dan mudah-mudahan nanti membekas tahun depan kita dari awal sudah sungguh-sungguh memperlakukan Ramadan dengan baik, kita tidak main-main dengan Ramadan, sehingga dari awal sampai akhir kita sudah beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan cara begitu Allah nanti mengabulkan doa kita, mudah-mudahan panjang umur ketemu Ramadan yang akan datang. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya kerjaan barokah pekerjaannya, Allah panjangkan umur kita untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.